Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita selalu ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Hari Minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2025. Kita mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga, karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, dan hari ini juga saudara-saudaraku bertepatan dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita mengucapkan selamat buat TNI. Semoga tetap selalu menjadi TNI yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lagi dalam perjamuan asa yang kudus di hadapan kita dan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya Tuhan menaruh ini di hati saya, saudara-saudaraku ya. Dan saya ingin melalui pemberitaan firman Tuhan ini, hidup kita benar-benar melihat bahwa perjalanan hidup orang percaya itu pasti banyak tantangannya dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Setiap tempat, tanah yang kita injak, setiap tempat dimanapun kita berada, kita selalu ingin menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang ya, kalau saya membaca firman Tuhan, ada satu tempat, ya, tempat-tempat di mana akhirnya saudara, tempat itu menjadi tempat yang menyedihkan, ya, menyedihkan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dan hari ini saudara-saudaraku, saya ingin melihat satu tempat yang tempat ini dipilih oleh seseorang yang bernama Lot, dan tempat ini kemudian hancur ya oleh murka Tuhan. Pasti kita sudah tahu bersama. Ya, hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat tentang Sodom dan Gomora. Judul khotbah hari ini, tema khotbahnya adalah Sodom dan Gomora. Mari saudara-saudaraku, kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 13, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 13, kemudian nanti kita juga akan melihat dan membaca Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 29. Mari sama-sama saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan ini, dan saya akan membaca bagi kita semua Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13, dan Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 29. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi saudara lihat ya, paman dan keponakan ini dua-duanya kaya, ya. Perhatikan kemudian ayat ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Ya, yang tadi saya baru sampaikan saudaraku ya. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ini paman yang sangat bijak ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini orang yang benar-benar luar biasa saudaraku ya, sangat merendahkan hatinya seorang Abram ini ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kata Sodom dan Gomora muncul pertama kali di Kejadian pasal 13 ini ya saudaraku ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Perhatikan saudaraku ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Informasi ini baru diketahui oleh Lot setelah dia ada di lembah Yordan. Nah, saudara, mari saya mengajak kita kembali juga untuk melihat Kejadian 19 ayat 24 sampai 21. Kita lihat apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, satu tempat yang tadi sudah dilihat oleh Lot. Dia melihat itu seperti melihat taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Perhatikan ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Perhatikan saudaraku, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Waktu yang lalu Lot melihat tempat itu seperti melihat taman Tuhan. Tapi kemudian Abraham melihat itu sudah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sudah hancur. Ayat 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Ada sedikit perbedaan yang luar biasa ya, saudaraku. Yang pertama adalah, kalau di pasal ke-13 ini ya, saudara-saudaraku, Abram disebut masih Abram. Tetapi sudah masuk pasal yang ke-19, sudah menjadi Abraham. Ya, luar biasa. Tapi hal yang sangat terbalik, berbeda. Lot melihat lembah Yordan itu seperti melihat taman Tuhan. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Nah, saudaraku, saya ingin berkata bahwa melalui tempat ini, walaupun ini cerita dan ini kisah real dan nyata ya saudaraku ya, ribuan tahun terjadi dan dicatat dalam perjanjian lama. Tentu saya percaya Tuhan menaruh ini di hati saya. Ya, kita akan melihat, belajar dan merenungkan peristiwa dahsyat, suatu peristiwa sebagai penghukuman Allah terhadap dosa Sodom dan Gomora. Sebenarnya ada apa saudaraku di kota Sodom dan Gomora itu? Sebenarnya apa yang diperbuat oleh orang-orang penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomora itu, saudara-saudaraku? Ya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Apa yang mereka lakukan di sana sebetulnya? Dosa apa yang mereka perbuat? Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu
bahwa dosa mereka adalah dosa asusila dan kesombongan. Dosa bejat, dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Yaitu, saudaraku, dosa persetubuhan sesama jenis. Dan ini satu hal yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ya saudara-saudaraku, saya diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ada satu catatan penting dalam Injil Matius pasal 15, saudaraku. Nanti kita akan masuk lagi 3 poin, tapi saya ingin mengajak kita untuk membuka sebentar Injil Matius pasal yang ke-15. Dalam Matius pasal 15, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata begini. Ya. Injil Matius pasal 15, mulai ayat yang ke-18. Atau lebih baik mulai 15 ya. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?" Perhatikan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perhatikan ayat 19, saudara-saudaraku. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, perhatikan kalimat ayat 19, ada kata perzinahan dan percabulan. Perzinahan itu sudah dosa di mata Tuhan. Apalagi dengan percabulan, yaitu perzinahan dengan sesama jenis. Saudara-saudaraku, saya percaya sebenarnya, saudara, bukan ini yang saya ingin sampaikan. Saya ingin mempersiapkan sesuatu tentang kedewasaan rohani. Tapi waktu saya di meja belajar, tiba-tiba Tuhan mengajak saya untuk melihat peristiwa ini, saudara-saudaraku. Dan saya belajar untuk dengar-dengaran. Dan saya percaya, saudaraku, apa yang terjadi di sana, di Sodom dan Gomora, adalah sesuatu yang perlu dan harus menjadi satu pelajaran penting bagi kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Ya, saudara, kira-kira 2 bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa kehidupan di akhir zaman ini akan semakin hari semakin rusak. Ya, saya perlu mengingatkan ini. Gereja harusnya menjadi satu gereja, satu tempat di mana gereja itu mengabarkan tentang kesucian dan kekudusan. Ya, orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari segala penjuru tempat, punya latar belakang kehidupan yang jahat, kehidupan yang rusak, kehidupan yang tidak benar di masa lalu. Dan gereja harus jadi tempat di mana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan orang mengalami pertobatan yang sejati, tentunya pertobatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 poin penting yang saya akan bagikan, ya. Apa yang menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Dan saya percaya, saudara-saudaraku, ya, peristiwa Sodom dan Gomora ini, ya, perilaku dari penyimpangan seksual yang pernah terjadi di kota Sodom dan Gomora ini, sampai hari ini pun masih banyak orang yang melakukannya. Saya tidak menuduh, saudara-saudaraku, tapi jelas banyak. Beberapa waktu yang lalu di satu tempat di Jakarta ada tempat penggerbekan, ya kan?
bagaimana kita miris dan sangat menyedihkan. Lihat, orang-orang yang sejenis sedang melakukan perbuatan yang sangat tercela. Saudaraku, untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan di hati Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan firman Tuhan. Kita memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya, saudara-saudaraku, hari ini untuk menyampaikan 3 hal kepada Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua, apa yang menjadi pelajaran dari peristiwa Sodom dan Gomora. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita kembali kepada Kejadian pasal 13, ayat 10 sampai 13 saya kembali baca. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya, seperti, perhatikan saudaraku, banyak airnya. Air ini kan sumber kebutuhan hidup kita, ya kan? Betul tidak? Air ini sumber kebutuhan hidup manusia. Ya, banyak airnya seperti taman Tuhan. Waduh, taman Tuhan, saudaraku. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Tapi ada catatan di samping ayat 10 ini, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya kan? Bagus di pemandangan mata, tapi rusak di dalamnya. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, yang pertama, peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa satu, dunia ini bukanlah tempat yang aman dari kejahatan dan dosa. Dunia ini, bumi ini bukanlah tempat yang aman dari kejahatan dan dosa. Saudara, perhatikan ini, ya. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan dari sisi manusianya, dari sisi Lot yang memandang dan sisi Abraham yang mengalah untuk keponakannya. Tidak. Ya, jelas. Kalau kita baca ya, segala sesuatu ya, setiap kita ingin menentukan pilihan, kita harus berdoa. Ya. Setiap apapun yang saudara mau ambil, keputusan-keputusan apapun, harus selalu berdoa. Haleluya, saudaraku. Tapi hari ini saya mau bicara bagaimana firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Satu, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman dari kejahatan dan dosa. Kita tahu bersama, jauh sebelum peristiwa Sodom dan Gomora ini. Ya, jauh sebelum peristiwa Sodom dan Gomora. Di Taman Eden pun, ya, tempat yang indah, ular memperdaya Adam dan Hawa. Ya. Itu tempat di mana Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita tahu bersama akhirnya apa? Tuhan Allah mengutuk, ya kan? Mengutuk kalau kita baca. Dan memang saudara-saudaraku, tidak yang aman. Tempat yang teraman, jauh dari kejahatan, bukanlah lokasi fisik yang ada di bumi ini, saudara-saudaraku. Tempat teraman yang jauh dari kejahatan dan dosa bukan lokasi fisik. Jadi yang pertama, saudara, dari poin yang pertama, saya ingin berkata kepada saudara, setiap kita ingin memutuskan apapun, selalu bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Bertanya kepada Tuhan. Anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menentukan kehidupan di masa depan harus benar-benar bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, di lokasi dimanapun di bumi ini, saudara-saudara, kita selalu ingat bahwa peristiwa Sodom dan Gomora ini mengingatkan kita, nggak ada tempat yang aman. Jadi
Di mana kita harus tinggal? Saya mau bilang begini, saudaraku. Kita memang masih tinggal di bumi. Tapi tempat yang paling aman itu berada dalam hadirat Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Itu tempat paling aman, saudara-saudaraku. Perlindungan dari kejahatan dan dosa itu datang dari iman dan kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi, ya, saudara harus punya kepercayaan full kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Karena Allah yang hidup itu Allah yang bertindak sebagai benteng dan tempat perlindungan kita. Tolong kita buka Mazmur 91 dan ada beberapa ayat yang akan saya bagikan. Pertama, Mazmur 91 dulu. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha, judulnya aja dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang apa, saudaraku? Yang ku percayai. Saudara, sekali lagi saya mau berkata kepada kita semua, jadi kalau Tuhan menempatkan saudara dimanapun berada, satu selalu saya ingatkan, ya, doakan tempat di mana saudara berada, tempat di mana saudara kerja, tempat di mana saudara tinggal. Ya, kita percaya Roh Kudus bersama kita. Kita percaya malaikat Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tapi Bapak Ibu, saudaraku, tetap tempat yang paling aman, tempat yang paling aman jauh dari kejahatan itu tempat dalam hadirat dan kehendak Tuhan. Mazmur katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya tambah lagi ayatnya Amsal 18, saudara-saudaraku. Mari buka Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah apa, saudaraku? Menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan berikan engkau rumah. Puji Tuhan kita ada tempat berteduh. Puji Tuhan ada tempat kita untuk berkumpul, bercengkrama, berkomunitas dengan saudara seiman, dengan keluarga kita. Tapi saya mengingatkan kita bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18:10 ini, ya, dianalogikan nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Saudara, menara. Juga mercusuar. Saudara tahu mercusuar? Ya, mercusuar itu memberi kode untuk kapal-kapal. Waktu dia berlayar di malam hari, mercusuar itu punya lampu besar di atas, paling atas, sebagai tanda tempat supaya kapal itu tidak tersesat atau menabrak karang yang tinggi, yang besar. Saudaraku, dunia ini bukan rumah kita, kata firman Tuhan. Suatu saat kelak, Alkitab katakan dunia ini akan hancur, binasa. Saya sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan ini harus, karena saya punya keterbebanan di pundak hati saya, di pundak saya. Saya mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan. Itulah sebabnya, jangan cinta dunia. Cintailah pemilik dunia ini, yaitu Tuhan. Dia benar yang kuat. Kalau saudara peka, kalau saudara serius, saudara menyimak apa yang saya sampaikan, tentunya ayat-ayat ini mengajak kita untuk selalu bertekun di dalam doa, untuk punya persekutuan dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan
khotbah tentang pencarian akan Allah, saudara-saudaraku. Ya, saya punya tanggung jawab mengingatkan umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, untuk terus kita pencarian akan Allah. Nama Tuhan itu menara yang kuat, saudaraku. Ke nama Tuhan inilah orang benar berlari, dan ia menjadi apa, saudaraku? Selamat. Selamat benar kalau engkau menaruh percaya kepada Tuhan. Saya tambahi ya, satu ayat lagi untuk melengkapi poin yang pertama. Satu lagi, 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 pasal 2 Tesalonika 3 ayat 3 maksud saya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Katakan amin, saudara-saudara. Saudaraku, kalau bicara tentang kesetiaan, sudahlah, tidak usah diragukan kesetiaan Tuhan. Kita ini yang masih diragukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Yuk, saya diingatkan oleh Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, jangan lihat manusia, pandang kepada Tuhan saja. Setialah kamu dengan hal yang kecil. Firman Tuhan katakan begitu. Ini firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Saya percaya Tuhan menguatkan hati orang-orang yang juga setia. Nah, kalau saudara bermalas-malas di dalam Tuhan, baca Alkitabnya juga nggak sungguh-sungguh, saya bingung ya saudara-saudaraku ya untuk mengatakannya. Cuma saya harus bilang kepada saudara, saya percaya hitungan Tuhan tuh beda memang. Tapi kalau bicara tentang kesetiaan, jangan ragukan Tuhan. Harusnya kita jadi malu, saudaraku. Justru karena kita tahu hitungan Tuhan itu beda dengan hitungan manusia, seharusnya kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memelihara hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oke? Yang kedua ya. Mari kita teruskan lagi. Ini luar biasa saudaraku ya. Sodom dan Gomora ini ya. Wow, luar biasa, Tuhan kasih hikmat bagi kita semua ya. Oke, yang kedua. Peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa yang kedua saudaraku, hendaklah hidup kita berhati-hati dan tetap berjaga-jaga. Peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa hendaklah hidup kita berhati-hati dan tetap berjaga-jaga. Ada dua ayat yang akan saya bagikan untuk poin yang kedua ini, yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita buka dulu 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ini dia saudara-saudaraku ya. Ini sering saya bagikan ayat firman Tuhan ini ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada tanda seru di sana. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kalau dia berjalan keliling, saudara-saudaraku ya, artinya apa saudaraku? Berputar-putar, tidak tahu kapan dia akan berhenti. Nanti dia berhenti di akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang, dia akan diikat dan dirantai. Ya, saudara perhatikan, kita punya musuh abadi atau lawan abadi, yaitu si iblis. Kuasa kegelapan itu saudaraku, yang dianalogikan oleh Petrus ini seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa saudaraku? Ditelannya. Ditelan. Sep. Begini saudara, sep.
Kalau digigit, kita masih bisa berontak, lepas, walaupun memang akan meninggalkan luka. Tapi kalau ditelan, nggak ada kesempatan untuk melawan. Saudara, yang kedua, peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa hidupmu dan hidup saya harus hidup yang hati-hati. Hati-hati, saudaraku. Saya juga sangat berhati-hati. Baik perilaku, ucapan kita, sikap kita, dimanapun kita berada. Bawa kendaraan pun harus hati-hati, saudara-saudaraku. Bawa kendaraan pun tetap harus hati-hati. Ya, dalam segala hal, mulut kita, dalam pekerjaan kita, hati-hati. Ya, memang belum ada manusia yang sempurna. Kita mohon Roh Kudus yang selalu mau menolong saya dan saudara. Minta selalu Roh Kudus mengingatkan kita. Ayat Matius 24. Satu lagi. Matius pasal 24 ayat 24. Saudara-saudaraku, Matius 24 ayat 42 maksud saya. Matius 24 ayat 42. Oke. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, ayat ini hafal sekali saya di luar kepala. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 24:42, saudaraku. Matius 24 ayat 42. Bapak Ibu, hari ini melalui firman Tuhan ini, saya mengingatkan kita semua untuk punya kehidupan yang selalu berjaga-jaga. Alkitab sudah tulis loh, saudaraku. Karena saya dan saudara tidak tahu kedatangan Tuhan. Dan saya pernah berkata begini ya, saudara-saudaraku ya. Sebelum hari yang besar dan mulia itu, ya, hari di mana Tuhan Yesus datang, kita juga tidak tahu, saudara-saudaraku, apakah umur kita akan mencapai di mana waktu Tuhan Yesus datang benar-benar kali yang kedua, datang dari sorga untuk menghakimi dan menghukum dunia ini. Artinya apa, saudaraku? Setiap saat nyawa kita bisa terlepas. Setiap saat kita bisa menutup mata. Umur tidak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Ya, itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan jemaat yang saya kasihi dimanapun engkau berada. Hendaklah hidupmu selalu berhati-hati dan berjaga-jaga. Nah, kalau ada kata berjaga-jaga ini, saudaraku, artinya posisi kita ini apa? Standby, siap-siap. Nah, kalau saya mulai gambarkan, kalau orang mau siap-siap standby, itu pasti kalau orang mau melakukan suatu perjalanan, dia pasti mempersiapkan yang namanya bekal, ya kan? Ada bekal, ada peralatan, barang, benda yang akan dia bawa. Ada yang dia bawa, ada yang dia persiapkan. Nah, bagi orang percaya, apa yang harus dipersiapkan? Saya tidak catat di sini, saudara-saudaraku ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan ini. Saya percaya Roh Kudus menaruh ini di hati saya dan pikiran saya. Yang harus kita persiapkan adalah kehidupan kita yang harus benar-benar kehidupan yang berkenan, kehidupan yang suci, kehidupan yang takut selalu di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kematian itu datang dalam hidup orang percaya, kita tidak bisa mengelaknya, saudaraku. Karena itu pasti. Dan itu berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan sudah mengingatkan dalam Injil Matius pasal 24 ini. Memang kalau kita baca ayat-ayat ini yang pernah suka berapa kali disampaikan, ini konteksnya tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi kalau mengacu kepada peristiwa Sodom dan Gomora, mengingatkan kita bahwa setiap saat Tuhan itu bisa datang
malaikat maut bisa datang cepat. Kita tahu bersama, saudara-saudaraku, ada satu orang yang sebenarnya orang ini terhisap untuk diselamatkan. Siapa dia? Istri Lot. Tapi karena tidak taat, jadi kalau saya boleh tambahkan, ketaatanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan itu menentukan kemana engkau akan melangkah. Bapak Ibu, tadi saya sudah berkata, kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan, tidak perlu dicurigai. Tuhan pasti setia. Saya dan saudara, setia enggak kepada Tuhan? Taat enggak kepada Tuhan? Istri Lot enggak taat, enggak dengar-dengaran, saudara-saudara. Karena kenapa? Hatinya masih terikat dengan dunia. Dia enggak rela kehilangan harta bendanya. Kan tadi kita sudah baca, Lot itu orang yang kaya, betul kan? Orang yang kaya. Dia sebagai pendatang di lembah Yordan, di kota Sodom. Tapi karena istrinya tidak taat, istrinya kemudian menjadi tiang garam. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ya, saya ingin menyelesaikan khotbah Sodom dan Gomora ini, dan biarlah peristiwa ini benar-benar menjadi satu peristiwa yang menyadarkan saya dan saudara bahwa tidak ada tempat yang abadi di dunia ini. Yang ketiga, saudaraku, peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua semakin dekat. Nah, ini lebih kepada poinnya. Kalau yang tadi, yang poin yang kedua itu lebih kepada mengingatkan kita. Tapi kalau yang ketiga ini mengingatkan saya dan saudara juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua semakin dekat. Mari buka bersama saya 2 Timotius pasal yang 3 dulu, kemudian nanti Lukas pasal 17. Saya akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini dia. Ya, orang Sodom itu menyombongkan diri mereka. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ini dia, saudaraku, ayat keempat. Lebih apa, saudaraku? Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, nanti di bagian terakhirnya untuk penutup, saya akan menambahkan lagi ayat firman Tuhan untuk melengkapi apa yang tadi kita baca, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tapi buka dulu Lukas 17 yang tadi saya sudah bilang. Lukas 17 ayat 28 sampai ayat 32. Memang banyak ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua, saudara-saudara, karena peristiwa Sodom dan Gomora ini ya, jangan dianggap enteng dan dianggap remeh hal seperti begini. Ya, karena peristiwa ini terjadi dan akhir zaman tadi katakan dunia semakin rusak. Lukas 17 ayat 28 mulai. Perhatikan ini, saudara. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka apa, saudaraku? Mereka makan dan minum. Ini zaman Lot ya, yang sedang kita bahas ini. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Udah, pergi saja. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Kalau saya boleh tambahkan ayat 33, saudaraku.
Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara, jangan cinta dunia. Ya, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan kirim, Tuhan berikan, Tuhan titip, Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Tapi hati kita tidak di sana. Pergunakan itu dengan bijak, jadilah berkat, menolong orang lain. Jangan kikir, jangan pelit, saudaraku. Berbagi dengan orang-orang yang perlu kita tolong. Nah, saudaraku, jadi yang ketiga, peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua semakin dekat. Nah, di sisa waktu ini, di akhir zaman ini, marilah kita berjuang untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ini yang tadi saya bilang. Untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ya, kita buka dulu ya 2 Petrus 2 ayat 7. Kemudian saya akan tutup dengan 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang ayat ini minggu lalu pun saya sudah bagikan kepada kita semua. Bagaimana pencarian akan Allah mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Oke? Nah, di sisa waktu di akhir zaman ini tadi saya sampaikan, saya mengajak Bapak Ibu semua, para pendengar khotbah ini, mari kita berjuang bersama-sama, sama-sama berjuang untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Yuk, kita baca dulu 2 Petrus 2 ayat 7. Nanti kemudian saya ajak untuk saudara melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Tentang Lot, saudaraku. Bunyi firman Tuhan berkata begini. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Nah, orang yang benar karena pamannya itu Abraham ini berdoa untuk dia, saudaraku. Doa syafaat untuk Lot. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ini yang tadi di dalam Timotius dibilang hanya mengikuti keinginan manusia, keinginan nafsu, bukan keinginan Allah. Nah, saudara, perhatikan. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 7 ini dalam Alkitab Indonesia bahasa sehari-hari. Perhatikan ini, bunyi firman Tuhan begini, saudaraku. Tetapi Lot diselamatkan karena ia menuruti kemauan Allah. Tetapi Lot diselamatkan karena ia menuruti kemauan Allah. Ia sangat menderita karena kelakuan yang tidak senonoh dari orang-orang bejat. Inilah saudaraku, saya baru mengerti sekarang mengapa melalui ayat firman Tuhan ini kita diingatkan untuk hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih teman, ya, hati-hati dalam bergaul dan berteman. Satu ayat terakhir, yang terakhir, mari kita bangkit berdiri. Yang minggu lalu saya sudah bagikan kepada kita, tapi saya ingin bagikan lagi kepada kita semua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7. Lot mengikuti kemauan Allah, saudaraku. Pertanyaannya, Bapak Ibu mengikuti kemauan Allah enggak? Ayo. Nah, ini dia. Kalau kita ikut kemauan Allah atau kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah atau keinginan Allah atau kemauan Allah, apa saudaraku? Tetap hidup selama-lamanya. Saudara, tragis kisah Sodom dan Gomora berakhir dengan tragis. Ya, akhirnya istri Lot pun menjadi tiang garam. Bapak Ibu, hari ini saya mengingatkan kita, tempat yang paling aman itu adalah tempat dalam perlindungan Tuhan. Hidupmu harus hidup berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita sudah diingatkan lagi melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua semakin dekat. Di hadapan kita
ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang